Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Informatika dan Bisnis Darbajaya. Kami di sini akan memaparkan video presentasi kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aldian Sara dan rekan saya. Nama saya Rana Transia. Nama saya Fadila Ekosya. Nama saya Hayuni. Nama saya Rangga Faris Syafiq. Halo, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Berikut adalah contoh ilustrasi dari stres kerja. Tadi malam lo lemburnya gimana? Gila, kerjaan banyak banget sampai jam 12, gua atau jam 2 ya. Lo pulang sama siapa? Jadi kayak gila sih, kasihan banget lo. Iya sih, capek badan gua. Kalian udah selesai kerjaan hari ini? Sudah pak. Kamu tawa-tawa. Saya ini bilang serius. Ada masalah nggak kerjaan hari ini? Nggak ada pak. Kalau ingin tahu nggak kalian Aldi di mana? Tadi di sana sih, Pak. Yaudah, saya mau nyamperin dia dulu. Kayaknya dia lagi ada masalah. Iya pak, ya pak. Aldi, Iya Pak. saya dengar pekerjaan kamu lagi ada masalah ini. Iya Pak, saya lagi banyak masalah Pak. Ada masalah dari luar juga. Jangan dibawa dalam kantor dong. Kayak pekerjaan dari luar jangan dibawa masuk. Harus Iya, Pak. profesional. Saya nggak mau tahu. Pokoknya malam ini saya tunggu pekerjaan kamu di meja saya. Siap Pak. Apa lu bro? Biasa. Apa lo? Kok malah bengong sendiri di sini sih? Stres lo ya? Iya. Gue banyak bener pekerjaan gua. Pada numpuk, mana keuangan gua nggak balance lagi. Apa yang Bos lagi nggak tadi beres? Marah-marah. Keuangan gua minggu kemarin itu ada yang slip nggak gua catet di keuangan. Jadinya nggak balance. Bingung gua. Mana duitnya gede lagi. Waduh gimana ya? Gua ini banyak benar masalah. Mana di rumah masih ada masalah juga, masalah keluarga. Bingung bener gua. Oh, gimana kalau kita bantu? Boleh sih kalau kamu orang nggak ngerepotin kamu orang. Lo butuhnya apa? Solusi atau bisa? Yang gue butuhin sih kita ngerjain ini, bantuin ngoreksi keuangan yang sulit itu. Oh ya, bisa Yun. Bisa lah. Kamu kan kebetulan di keuangan juga. Ya udah kalau kayak gitu malam ini kita garap ya. Oh, boleh. Baik. Berikutnya penyebab stres kerja. Pertama, konflik peran yang terjadi ketika seseorang dituntut untuk mengemban lebih dari satu peran. Kedua, beban kerja berlebihan yang terjadi manakala jumlah pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan beban kerja sebetulnya. Ketiga, kemenduaan peran adalah tidak adanya pengertian tentang hak dan kewajiban pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Gejala-gejala stres kerja itu yang pertama ada gelisah, muka pucat, sulit tidur, nafsu makan berkurang. Yang terakhir sulitnya konsentrasi. Selanjutnya akibat stres kerja. Ada 2, positif dan negatif. Dan yang positif yang pertama adalah memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki rangsangan dan tujuan untuk bekerja lebih keras dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dan dampak yang negatifnya adalah menurunnya tingkat produktivitas. Dan yang kedua dampak negatifnya adalah menurunnya tingkat produktivitas pegawai yang bisa berdampak pada kurangnya kreativitas organisasi. Dan yang terakhir menurunnya tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja. Berikut adalah model stres kerja. Berikutnya tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, yaitu adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya dan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikutnya, tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya faktor-faktor penyebab stres kerja. Stres kerja yang terjadi pada
Seorang karyawan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi faktor organisasional dan kondisi lingkungan kerja seperti lingkungan kerja dan beban kerja. Faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan psikologis dan karyawan seperti karismatik individu, job insecurity, dan kepuasan kerja. Berikutnya pengertian manajemen stres. Stress management adalah kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental atau emosional yang muncul karena tanggapan. Tujuan manajemen stres. Tujuan dilakukannya manajemen stres di dalam lingkungan perusahaan adalah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan dan perusahaan secara menyeluruh, tidak menyebabkan efek yang lebih buruk, serta memulihkan karyawan dan atau perusahaan dari stres. Selanjutnya, strategi manajemen stres. Strategi manajemen stres kerja dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar mengulanginya secara adaptif dan efektif. Pemahaman prinsip dasar menjadi bagian penting agar seseorang mampu merancang solusi terhadap masalah yang muncul, terutama yang berkait dengan penyebab stres dalam hubungannya di tempat kerja. Selanjutnya yaitu strategi manajemen stres. Yang pertama yaitu sisihkan waktu untuk hobi, yang kedua yaitu kembangkan respon yang sehat, yang ketiga yaitu gunakan waktu dengan efisien, yang keempat yaitu hindari prasangka buruk, yang kelima yaitu ciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang keenam yaitu hindari gosip di kantor, yang ketujuh yaitu perhatikan dan cintai diri sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan organisasi dalam mengelola stres dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu dukungan sosial, yang kedua yaitu mediasi, yang keempat yaitu feedback, yang kelima yaitu program kesehatan pribadi. Sekian presentasi dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.